Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kanan di dada di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara dapat saya tanggung bersama Tuhan Yesus. Amin. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus saya cakap menanggung segala masalah. Apapun badai hidup kita hari-hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat satu hal, dan ini yang akan saya selalu bilang berulang-ulang kepada umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi online, masih ada Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut, jangan gentar, masih ada Tuhan Yesus. Ingat itu. Tuhan Yesus yang jadi penolong, dia penghibur, dia pembela, dia yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Masih ada Tuhan Yesus. Engkau menghadapi suamimu, Bu, yang keras kepala, yang kepala batu, yang tegar tengkuk. Ingat masih ada Tuhan Yesus, berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan jamah suami. Engkau seorang suami yang melihat istrimu keras kepala, istrimu memberontak, berdoa, datang sama Tuhan. Masih ada Tuhan Yesus. Engkau orang-orang muda yang sudah hopeless, tidak tahu lagi kemana arah tujuanmu. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya, itu yang Yesus katakan. Dan saya percaya setiap kita yang pagi hari bergabung dalam doa pagi online, kau adalah orang-orang yang percaya. Dan jelas Yesus katakan, buat orang percaya tidak ada yang mustahil. Ketik di kolom komentar, tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Amin. Karena orang percaya bergantung sama Tuhan, orang percaya mengandalkan Tuhan, orang percaya berserah kepada Tuhan. Kita ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita sudah ada dalam kitab Ulangan. Kita sudah memasuki kitab Ulangan pasal yang pertama. Hari ini kita akan lihat bersama-sama, ya. Kita bersyukur karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, ada rema yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita lakukan. Jadi firman Tuhan itu pelita, ya, terang bagi kaki kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Sehingga jalan hidup kita tuh selalu dituntun, selalu diarahkan. Tidak ada lagi kegelapan yang bisa menutup terangnya firman. Ya, karena itu tetap tinggal dalam firman, tetap ada dalam firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ada dalam keadaan di mana bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang Tuhan sudah siapkan atau Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Alkitab mencatat, nanti kita lihat sama-sama dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ini. Saudara, kita lihat sama-sama, ambil Alkitab kita. Inilah perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan, ya, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Zerot, dan Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1, ayat 3, pada tanggal 1 bulan 11 tahun keberapa saudara? Ke-40. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, memasuki tahun ke-40, berarti mereka sudah hampir menyelesaikan 40 tahun masa-masa di padang gurun. Mereka mempersiapkan diri mereka untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka ayat yang keempat, setelah ia memukul kala Sihon, raja orang orang Amori yang diam di Hesbon, dan Og, raja negeri Basan, dan diam di Asitoret, Tarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Ayat 7, majulah, berangkatlah, pergilah. Ya,
tindakan yang harus bangsa Israel lakukan. Melangkah, maju, berangkat, pergi. Satu pesan, bertindak. Ketik di kolom komentar, saya harus bertindak. Ada action kita, ada tindakan kita, ada respon kita. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ayat 8, perhatikan. Ketahuilah, sama-sama bilang sama saya, ketahuilah. Apa yang perlu diketahui bangsa Israel? Firman Tuhan katakan, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masih ada orang-orangnya di sana? Masih. Tetapi firman Tuhan katakan, aku telah memberikan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa ini keturunan yang kedua dari bangsa Israel, karena keturunan yang pertama yang keluar dari tanah Mesir dibinasakan di padang gurun. Yosua dan Kaleb saja yang bertemu dengan mereka, ya, yang keluar dan berhasil mengikuti dan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Bahkan Musa dan Harun pun tidak sempat memasuki tanah itu. Dan ada pesan Musa sebelum mereka memasuki tanah tersebut. Karena tanah itu masih diduduki orang-orang Kanaan, maka bagian mereka adalah maju. Makanya di ayat 7 firman Tuhan disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada generasi kedua yang keluar di tanah Mesir ini, maju, berangkat, pergilah. Ada tindakan, ada action yang harus mereka lakukan. Ya. Tapi di sisi lain, perhatikan saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka harus berjuang. Mereka harus berperang. Mereka harus melihat bahwa ini negeri yang sudah Tuhan janjikan untuk engkau miliki. Tetapi bagianmu pergilah, bagianmu berangkatlah, bagianmu maju. Karena kalau engkau tidak maju, tidak berangkat, tidak pergi, engkau tidak akan mengalami janji ini. Sampai sini ngerti saudara ya? Jadi sama aja kayak kita disuruh datang ke pesta makan gitu ya. Pesta pernikahan, ada makan makanan di sana. Kita disuruh makan sama orang yang punya pesta. Ayo Pak, Bu, makan silakan. Kita di luar aja kita bilang, nanti juga saya kenyang sendiri. Gak bisa. Kita mesti maju, masuk melangkah ke ruangan pesta. Kita mesti ambil piring, kita mesti ke meja makan, baru kita ambil lauk, baru kita makan. Kan kita menjadi kenyang. Tidak bisa kita hanya melihat dari kejauhan lalu kita berkata, ya saya pasti akan kenyang, saya pasti akan kenyang, saya pasti akan kenyang. No, harus ada tindakan, harus ada action, harus maju. Ketik di kolom komentar, saya harus bertindak. Ayo, ketik di kolom komentar, saya harus bertindak. Ada bagian kita. Bagian kita maju, pergi, melangkah, bertindak, action. Itu yang Tuhan bilang. Tapi bagian Tuhan, aku sudah berikan janji ini, negeri yang berlimpah susu dan madunya kepadamu. Masukilah, firman Tuhan katakan, dudukilah. Itu action, itu tindakan. Ya, sama dalam rumah tangga pun seperti itu, saudara. Tuhan sudah memberkati setiap rumah tangga. Tuhan mengurapi setiap suami seperti sama-sama dengan istri. Tetapi bagian suami, bagian istri harus menciptakan suasana surga. Berdamai. Ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan kepala panas. Ada masalah besar, anggap masalah itu kecil. Ada masalah kecil, anggap tidak ada masalah. Jangan sebaliknya, tidak ada masalah dibuat tidak ada masalah. Ada masalah kecil dibesar-besarkan. Hancurlah rumah tangga, lalu salahin Tuhan. Mana tahu Tuhan, katanya Tuhan memberkati rumah tangga saya. Kenapa rumah tangga saya goncang? Kenapa rumah tangga saya begini? Nggak bisa lah. Ada bagian kita, ada respon kita, ada tindakan kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ada action.
Tuhan, aku percaya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi kerjaannya tiap hari lihat handphone tidur, nggak ada yang dikerjain. Apa yang mau diberkati? Harus ada actionnya, harus ada tindakannya, harus ada respon firman. Ya, nah bangsa Israel, saudara yang dikasih dalam Tuhan, diingatkan sama Tuhan. Ayo, maju, berangkat, pergi. Kemana? Ke pegunungan orang Amori, kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan daerah bukit, tanah Negeb, tapi pantai laut, negeri orang Kanaan, ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Sisir itu. Hadapi setiap orang-orang di sana. Bagianmu maju, bagianmu bertindak, bagianmu melangkah, bagian Tuhan, aku menyertai kamu. Itu yang kita perlukan. Ketahuilah, firman Tuhan katakan apa? Ketahuilah, aku telah menyerahkan, ya. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah. Tuhan udah kasih, tetapi kita mesti ambil. Kita mesti respon, kita mesti melangkah. Ya, ketahuilah, saudara dikasih dalam Tuhan, di ayat 7 ini, ya, di ayat 7 firman Tuhan mengingatkan, memperlihatkan bagaimana musuh-musuh bangsa Israel yang harus bangsa Israel hadapi. Untuk merebut janji Tuhan harus ada bayar harga. Untuk merebut janji Tuhan harus berani pikul salib. Jangan kau tinggalkan salibmu. Yesus bilang barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Hadapi. Ya. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel disuruh maju, melangkah, bertindak untuk menghadapi orang-orang yang masih menduduki tanah Kanaan yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ini, mereka bisa mengalami ketakutan, mereka bisa mengalami kegentaran. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang di sana besar-besar, ada orang-orang raksasa di sana, orang-orang yang ahli berperang, dan mereka banyak saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi ada janji Tuhan di ayat yang ke-8. Ketahuilah, ketahuilah aku menyertai kamu. Ketahuilah aku sudah memberikan negeri ini kepadamu. Jadi setiap kita diperhadapkan dengan dua hal yang mau kita ketahui. Engkau mau ketahui kesusahan, penderitaan, masalahmu, atau engkau mau mengetahui janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidupmu. Itu keputusan. Ada banyak dari kita pengen sekali ketahui apa yang menjadi kelemahan saya, kekurangan saya. Oh, saya nggak bisa lakukan ini, saya nggak bisa ngadepin rumah tangga saya nggak kuat, saya nggak bisa, saya udah nggak sanggup. Engkau sedang mengetahui kelemahan kekuranganmu, dan kau lupa bahwa yang perlu engkau ketahui juga adalah Allah menyertai hidup. Ketahuilah, karena apa yang kita ketahui, dengar baik, apa yang kita ketahui bisa membuat kita lemah dan goyah. Tapi di sisi lain, apa yang kita ketahui bisa membuat kita semakin kuat dan semakin bertindak mengalami janji Tuhan. Tergantung apa yang kau ketahui. Kalau yang kau ketahui hanyalah musuhmu, yang kau ketahui hanyalah kekurangan-kekuranganmu, yang kau ketahui hanyalah ketidakmampuan, ketidaksanggupanmu, kau tidak akan pernah bisa main. Tetapi sebaliknya, kalau engkau ketahui adalah Tuhan menyertaimu, yang kau ketahui Tuhan sudah akan menggenapi janji dalam hidupmu, maka engkau akan kuat. Yang perlu kita ketahui apa hari-hari ini? Ketahuilah, aku menyertai kamu. Ketahuilah, 1.000 boleh rebah di sisi kananmu, 10.000 sisi kirimu, itu tidak akan menimpamu. Ketahuilah, apapun rancangan manusia Tuhan yang jahat bisa aku buat menjadi kebaikan dalam hidupmu. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan ketahui apa yang membuat engkau takut, jangan ketahui apa yang membuat engkau khawatir, jangan ketahui apa yang membuat engkau stres, tertekan, dan depresi. Tapi ketahuilah setiap janji Tuhan. Ketahuilah apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup. Keputusan ada di tangan kita, saudaraku. Apa yang perlu kita ketahui hari-hari? Ya, apa yang perlu kita ketahui? Ketahui bahwa Tuhan menyertai. Ketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup. Ketahui bahwa engkau tidak akan pernah dibiarkan terjatuh sampai tergeletak. Ketahui hal itu. Ketahui bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Masa depan yang penuh dengan
gilang gemilang itu akan nyatakan dalam hidupmu. Ketahuilah. Itu sebabnya di ayat 8 ayat terakhir firman Tuhan bilang, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masuklah, dudukilah. Nggak usah pusing sama ada musuh-musuh tapi di sana Tuhan orangnya besar-besar. Ada orang-orang enak, ada orang-orang pegunungan, ada orang-orang Amori. Itu musuh yang susah untuk kami lawan. Tapi Tuhan bilang, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri ini kepada. Cukup. Hari ini kita belajar apa yang perlu kita ketahui dalam kita menjalani hidup ini. Bisa membuat kita lemah, tapi sisi lain juga bisa membuat kita kuat. Bisa membuat kita berani menghadapi keadaan, tapi bisa membuat kita takut menghadapi kenyataan. Makanya perlu ketahui itu banyak firman, bukan banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Kalau engkau banyak mengetahui, ketahuilah firman Allah, ketahuilah janji Allah dalam hidupmu, maka kau akan semakin kuat. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita jalani, saudara. Alkitab jelas mencatat dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah lenyap dengan segala keinginan, sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Hari-hari ini nggak semakin baik. Hari-hari ini, di hari-hari terakhir Alkitab katakan akan datang masa yang sukar. Dan kita sedang ada di hari-hari tersebut. Bagian kita adalah ketahuilah di masa sukar aku menyertai kamu. Ketahuilah pergumulan masalahmu tidak akan pernah lebih daripada kekuatanmu. Itu yang perlu kita ketahui hari-hari. Istri-istri, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu menghadapi masalah rumah tanggamu. Suami-suami, ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu dalam usaha bisnis pekerjaanmu. Orang-orang muda, ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan masa mudamu. Selama engkau mengetahui apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup, engkau akan tetap terus kuat dan tetap terus maju. Ketahuilah apa yang membuat engkau kuat. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan setiap kami. Bahkan kami bersyukur karena hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami belajar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Melewati badai, melewati padang gurun, melewati masalah. Sampai di hari akhir mereka akan memasuki tanah yang tempat di mana Engkau menjanjikan bagi umat. Namun bagian mereka adalah berjuang, bagian mereka melangkah, bagian mereka bertindak. Dan bagian mereka perlu mengetahui apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup mereka. Demikian pula kami yang pagi hari ini secara khusus mendengarkan firman. Tuhan memberkati setiap telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kami hanya mengetahui apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu tantangan kami tidak gampang. Masalah kami besar, masalah kami, pergumulan kami tidak mudah. Tapi kami mau tetap fokus mengetahui apa yang menjadi janji Allah dalam hidup kami. Kami mau tetap terus mengetahui apa yang menjadi rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kami. Sehingga itu yang membuat kami menjadi kuat menghadapi segala sesuatunya. Bapak, hamba berdoa buat umat satu persatu di rumah mereka masing-masing. Baik mereka yang bergabung melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Tuhan jamah setiap mereka. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka mulai tenggelam dalam firman. Ketika mereka mulai mengetahui apa yang menjadi janji Allah dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berani melangkah, maju dan bertindak untuk merebut dan meraih apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Roh Kudus. Sehingga biar apa yang selalu kami ingat adalah apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Yang Tuhan taruh sebagai rema di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga membawa setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dengar setiap doa-doa yang dinaikkan di rumah mereka masing-masing umat-Mu yang pagi hari ini.
menaikkan apa yang menjadi doa-doa mereka. Kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati setiap apa yang mereka doakan. Kami percaya Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Dan Tuhan akan menjawabnya tetap tepat sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami percaya kami menerima apa yang kami doakan. Terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Mereka yang mendoakan rumah tangga mereka, Tuhan tolong. Mereka yang mendoakan bisnis ekonomi mereka, Tuhan bukakan jalan. Mereka yang mendoakan kesehatan mereka di dalam nama Yesus, Allah yang menyembuhkan. Bahkan mereka yang mendoakan anak-anak mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan jaga, Tuhan pagari dalam nama Yesus. Mereka yang mendoakan masa muda mereka, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam seluruh jalan dan ketetapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini ikut dalam doa pagi, mungkin mereka belum mengenal Yesus. Namun mereka rindu untuk mengalami kasih, mengalami lawatan Tuhan. Sehingga mereka mengikuti ibadah doa pagi online ini di rumah mereka masing-masing. Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Allah menjamah hati mereka. Kasih Allah melawat hidup mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Sehingga melalui program doa pagi online ini, ada banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Mereka yang belum mengenali Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan mereka yang masih hidup jauh dari Tuhan Yesus, Tuhan bawa datang kembali dekat kepada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan keamanan dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan terlebih takut akan Tuhan. Baik mereka yang masih memimpin maupun nanti yang akan memimpin bangsa kami, Tuhan, sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih. Tuhan, biar campur tangan Tuhan ada atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin negara kami, ya Tuhan. Bahkan kami berdoa kota-kota di mana kami tinggal, di dalam nama Yesus, kota-kota kami aman, kota-kota kami damai. Tuhan, jauhkan daripada segala bencana alam, jauhkan dari segala niat rancangan roh jahat. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan memberkati hal. Rencana pemilihan kepala daerah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Agar pilkada serentak nanti Tuhan berjalan dengan aman, damai, kondusif. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam pemilihan ini Tuhan. Segala niat rancangan orang jahat, segala bentuk kecurangan kami gagalkan, patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan Yesus sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang berperkara di dalam. Nyata apa yang Tuhan mau atas kota-kota, atas provinsi-provinsi, atas mereka yang akan dipilih nantinya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tuntun langkah kami, Tuhan jalan hidup kami. Tuhan bimbing kami sehingga kami tetap terus berjalan dalam kasih, setia dan anugerah Tuhan. Bahkan sepanjang minggu berjalan ini kami perkatakan dalam nama Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub ada dalam hidup kami. Mengiring Tuhan bersama Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo lakukan firman Tuhan. Apa yang kau sudah dengar, apa yang Tuhan taruh rema dalam hati dan hidupmu, lakukan. Kau akan melihat diberkatilah orang yang mengandalkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kau akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Ya, tetap setia ikut Tuhan, tetap cari Tuhan, dan pastikan hidupmu selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.